Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 1221 sampai 1225. Dengan begitu banyak orang yang menyerang Dev sendirian. Bahkan jika itu adalah tembaga dan baja, itu akan menghilang sejak lama. Tetapi saat ini, Dev, meskipun dia terluka, itu tidak fatal. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya tubuh Dev. Semuanya. Kita tidak bisa ditakuti oleh Dev ini. Tunggu sebentar. Anak ini akan mati. Zeke melihat bahwa beberapa dari orang-orang ini benar-benar ingin mundur. Jadi dia melompat dengan pedangnya. Dia tidak bisa membiarkan orang-orang ini memiliki mentalitas mundur. Jika seseorang melarikan diri pada saat ini, garis pertahanan bersama yang didirikan oleh orang-orang ini akan runtuh pada saat itu. Keluarga Luo membawa dunia seni bela diri Mobei. Dan alasan mengapa mereka tidak bisa menghancurkan lembah orang jahat adalah karena ini. Jadi Zeke tidak ingin membiarkan adegan ini terjadi padanya. Tembakan Zeke membuat yang lain langsung meningkatkan semangat juang mereka, menunjukkan keahlian unik mereka satu persatu. Mereka terus membombardir Dev. Dev memegang pedang pembunuh naga dan berlumuran darah seperti dewa pembunuhan. Dan dia sama sekali tidak peduli dengan hidupnya sendiri. Setiap ayunan pedang akan merenggut nyawa seorang master sekte. Sisik emas di tubuh Dev telah menghilang. Tubuh emas yang tidak rusak-rusak. Dan Dev tidak bisa lagi menggunakannya untuk waktu yang singkat. Hanya mengandalkan daging. Dev masih menggertakkan giginya dan membawanya dengan keras. Satu demi satu bekas luka. Lubang darah di mana-mana. Tubuh Dev belum utuh. Tetapi pada saat ini, Dev benar-benar mengabaikannya. Pada saat ini, hanya ada satu pikiran di benak Dev, yaitu membunuh. Akhirnya, psikologi semua orang dikalahkan. Dan mereka semua mulai mundur. Karena mereka tidak tahu nyawa siapa yang akan diambil oleh pedang Dev. Selanjutnya, semua orang kagum niat membunuh pada tubuh Dev. Momentum yang meletus juga membuat orang-orang ini ketakutan. Mereka belum pernah melihat pria seperti itu. Begitu banyak orang menyerang bersama. Belum lagi sekte bela diri. Bahkan seorang Wuhou. Saya khawatir mereka tidak akan bisa melawan. Tapi Dev jelas hanya di ranah Wuzong. Tapi menunjukkan kekuatan Wuhou. Tuan Muda Ning. Dev ini adalah iblis. Jika ini terus berlanjut, kita akan terbunuh dan terluka berkali-kali. Seseorang tidak tahan lagi dan mulai berbicara. Ya, mengapa orang ini sepertinya tidak bisa dibunuh? Aku kehabisan energi sekarang. Dan aku khawatir aku tidak akan bisa menahannya lebih lama lagi. Tuan Muda Ning. Bukan karena kami melarikan diri. Hanya saja Dev terlalu gila. Beberapa orang tidak tahan dan mulai menarik diri. Akibatnya, semakin banyak orang mundur. Dan tekanan pada Dev semakin berkurang. Pedang pembunuh naga di tangannya bahkan lebih ganas. Pada akhirnya, hanya Zeke yang tersisa untuk menghadapi Dev. Sementara yang lain berdiri di belakang Zeke. Wajah Zeke menjadi sangat jelek. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang-orang ini sangat tidak bisa diandalkan. Terlebih lagi, kekuatan Dev telah melampaui harapannya. Terlalu banyak
Dev memegang pedang pembunuh naga, dan seluruh tubuhnya telah menjadi pria berdarah, dan banyak tulang terbuka di banyak tempat, dan penampilannya sangat menakutkan. Serahkan atau mati. Dev menyipitkan matanya. Darah merah cerah membuat penglihatannya kabur. Namun, Dev masih menggertakkan giginya dan bersikeras. Wajah Zeke berubah dan berubah. Bahkan Dev di depannya terluka parah. Zeke tidak berani bertarung sendirian. Pada saat ini, hati Zeke sudah dikejutkan oleh perilaku Dev, dan dia tidak berani mengambil tindakan. Zeke merasa sedikit menyesal. Dia seharusnya tidak melepaskan tuan dari keluarga Ning yang telah dia kumpulkan. Zeke awalnya berpikir bahwa dengan begitu banyak sekte dan keluarga bangsawan yang sudah menjadi anggota keluarga Ning, bahkan jika Dev meninggalkan pengasingan diri, dia masih bisa membunuh Dev. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa di bawah ancaman kematian, tidak satu pun dari orang-orang ini yang akan benar-benar memberikan hidup mereka. Oke. Aku akan melepaskannya. Aku akan pergi mengambil kuncinya. Zeke berkata tanpa daya. Setelah kilatan cahaya melintas di matanya, Dev menatap Zeke dengan dingin dan tidak mengatakan apa-apa. Dan Zeke berbalik dan pergi ke villa lain untuk mendapatkan kuncinya. Ketika dia datang ke sebuah ruangan, Zeke dengan lembut menekan telapak tangannya ke dinding. Dan sebuah pintu tersembunyi terbuka. Zeke masuk. Dan kemudian pintu ditutup. Di dalam ruangan ada banyak alat ajaib. Harta roh. Ini adalah tempat ayah Zeke, Dalton Ning, menyembunyikan harta karun itu. Zeke tidak datang untuk mengambil kunci, tetapi untuk mendapatkan senjata ajaib dan bersiap untuk mengendalikan Dev dengan senjata ajaib. Mata Zeke jatuh pada simbal yang tergantung di dinding. Simbal ini adalah senjata ajaib paling berharga milik Dalton Ning. Konon simbal ini digunakan oleh ahli di puncak Wuhou setelah ratusan tahun. Tuan, di puncak Wuhou belum bisa menerobos. Akhirnya meninggal karena depresi. Namun, dia menyegel kekuatan puncak Wuhou di simbal ini. Kekuatan seperti itu cukup untuk membunuh semua orang di dunia seni bela diri Kyoto dalam hitungan detik. Tapi simbal ini hanya bisa digunakan sekali. Setelah Dalton Ning memperoleh senjata ajaib ini, itu selalu dianggap sebagai harta penjaga rumah. Dengan benda ini, tidak ada yang berani memprovokasi keluarga Ning dengan mudah. Dev, kali ini, aku akan membiarkanmu mati tanpa mayat. Mata Zeke berkedip dingin, dan dia mengulurkan tangan, dan melepas simbal. Pada saat ini, Zeke benar-benar mengabaikan konsekuensinya. Sambil meletakkan simbal di tangannya, Zeke berjalan keluar dari ruang rahasia dan kemudian berjalan menuju Dev. Apakah kamu punya kuncinya? Dev memandang Zeke dan bertanya, aku membawanya. Kamu tenang saja. Zeke mengulurkan tangannya ke dalam pelukannya, dan kemudian mengeluarkan simbal. Ketika simbal muncul, suasana yang sangat kuat dan sederhana terpancar. Ketika napas ini keluar, alis Dev langsung berkerut. Semua orang terkejut ketika Zeke mengeluarkan simbal ini. Apakah ini harta rumah kota keluarga Ning? Seharusnya aku pernah mendengarnya, tapi aku belum pernah melihatnya. Napas ini terlalu kuat. Senjata ajaib macam apa ini? Aku belum pernah merasakan nafas ini sebelumnya. Itu terlalu menakutkan. Ini lebih kuat dari Wuhou kelas 5. Semua orang membicarakannya, dan wajah Dev sedikit berubah. Dan dia langsung mengerahkan kekuatan spiritual di tubuhnya secara ekstrim. Dalam kristal naga, kekuatan
Naga terus menyebar, membungkus seluruh tubuh Dev. Tubuh emas yang tidak rusak tidak dapat digunakan sekarang. Dan Dev harus mengandalkan tubuhnya sendiri untuk menahan serangan berikutnya. Dan aura yang tidak diketahui ini membuat Dev merasakan bahaya di dalam hatinya. Karena nafas ini terlalu cepat dan kuat. Melihat Dev seperti ini, Zeke tersenyum bangga. Dev, simbol ini mengandung kekuatan puncak Wuhou. Jika aku ingin membunuhmu dalam hitungan detik, kamu tidak akan menyadarinya. Setelah Dev mendengar ini, wajahnya menjadi lebih jelek, meskipun dia tahu bahwa kekuatan yang terkandung dalam senjata ajaib, bahkan kekuatan puncak Wuhou, itu tidak akan pernah mencapai kekuatan puncak Wuhou yang sebenarnya. Tetapi jika Anda tidak dapat mencapai puncak kekuatan Wuhou, mudah untuk bunuh diri dalam hitungan detik. Tubuh Dev terbungkus oleh kekuatan naga, memancarkan cahaya redup. Dev, sekarang kamu berlutut dan bersujud kepadaku untuk mengakui kesalahanmu. Serahkan semua hartamu, dan aku mungkin bisa menyelamatkan hidupmu. Zeke memandang Dev dan berkata, aku adalah bakat yang berharga. Kamu adalah seorang jenius. Sayang sekali mati seperti ini. Zeke tidak menyesali kematian Dev, tetapi takut pukulan dari puncak Wuhou akan merusak semua harta di tubuh Dev, terutama menara penindas iblis. Itu hanyalah harta langka. Dengan pagoda penindas iblis, itu sangat efektif untuk berlatih dengan sedikit usaha. Dan Dev adalah contoh hidup. Zeke berpikir bahwa jika Dev tidak memiliki menara penindas iblis, tidak mungkin kekuatannya tumbuh begitu cepat. Berlutut dan akui kesalahanku. Dev tersenyum dingin. Apakah kamu layak untuk ini? Dev meledak dengan semangat juang. Bahkan, dalam menghadapi kekuatan puncak Wuhou, Dev tidak akan pernah berkompromi. Jika itu masalahnya, maka matilah. Zeke tidak berbicara omong kosong. Jari-jarinya diletakkan dengan ringan di dahinya, dan setetes esensi darah menetes. Dan kemudian, menetes ke simbol. Dalam sekejap, simbol tembaga biasa-biasa saja memancarkan cahaya untuk sementara waktu, dan semburan niat membunuh yang sangat mengerikan menyebar dari simbol tembaga. Merasakan niat membunuh yang menyebar, Dev mengertakkan gigi dan memaksimalkan kekuatan naga di hadapan senjata ajaib seperti itu. Dev tidak berani gegabah melihat Dev seperti itu. Zeke mengangkat mulutnya. Sedikit tidak ada gunanya di depan senjata ajaibku. Kamu bahkan tidak sebagus semut. Zeke melemparkan simbol di tangannya ke arah Dev. Segera, simbol menjadi lebih besar di udara, dan sinar cahaya memancar dari simbol, menyinari tubuh Dev. Dalam sekejap, niat membunuh memenuhi udara, dan semua orang melihatnya dengan takjub. Dev menggertakkan giginya dan melihat simbol yang ditekan ke arahnya. Dev meninjunya. Tinju cahaya suci, garis cahaya keemasan, meletus dari tinju Dev. Pukul simbol secara langsung dan kejam. Sangat disayangkan pukulan ini mengenai simbol, dan tidak ada perubahan sedikit pun. Bergemuruh, simbol langsung menekan Dev ke dalam, dan di dalam simbol, kekuatan membunuh satu demi satu terus-menerus melewati tubuh Dev. Harta karun rumah keluarga Ning sangat kuat. Bahkan, Dev tidak punya ruang untuk melawan. Ya, betapa sombongnya Dev pada awalnya. Begitu banyak dari kita yang takut. Dan sekarang dia langsung ditekan ke dalam. Tunggu dan lihat. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, maka Dev
diperkirakan telah menjadi daging cincang. Melihat bahwa Dev ditekan, semua orang menghela nafas lega dan mendiskusikan kejadian itu dengan suara rendah. Zeke melihat simbol dan merasa tertekan. Itu karena simbol ini hanya dapat digunakan sekali. Jadi setelah waktu ini, simbol ini akan menjadi barang biasa, bukan lagi senjata ajaib. Hanya saja orang-orang dari keluarga sekte lain tidak tahu tentang ini. Sekarang melihat bahwa keluarga Ning masih memiliki senjata ajaib yang begitu kuat, mereka semua menjadi lebih setia kepada keluarga Ning. Semuanya, aku diganggu oleh Dev hari ini. Ayo pindah ke aula villa lain. Dan perjamuan akan berlanjut. Meskipun keluarga sekte ini baru saja bertarung melawan Dev, mereka semua memiliki niat untuk mundur. Tapi Zeke tidak bisa menerima ini dan marah. Bagaimanapun, orang-orang ini baru saja bergabung dengan keluarga Ning. Jadi, Zeke ingin memenangkan orang-orang ini. Namun, tepat ketika Zeke hendak membawa orang-orang ke aula lain untuk melanjutkan perjamuan, tiba-tiba ada suara di simbal. Boom, boom, boom. Dev tampaknya berada di dalam simbal dan mulai berjuang mati-matian. Suara apa? Apakah Dev masih melawan? Seseorang melihat ke simbal. Jangan khawatir. Tidak peduli berapa banyak dia melawan. Dia tidak akan bisa melepaskan diri. Setelah 10 menit, dia akan menjadi daging. Zeke berkata tanpa khawatir. Dev ini terlalu mesum. Tidak masalah jika dia mematahkan tubuh emasnya. Tapi miliknya juga sangat kuat. Jika itu Wuzong biasa, saya khawatir itu tidak akan bisa bertahan dalam 2 menit. Dari simbol ini, sayang sekali bahwa Dev ini memiliki kepribadian yang keras kepala. Jika dia bisa menundukkan kepalanya dan bergabung dengan keluarga Ning, kita akan memiliki kekuatan untuk bertarung dengan aliansi seni bela diri. Semua orang membicarakannya, menyesalinya. Tetapi ketika orang-orang sedang berdiskusi, suara-suara di simbol menjadi semakin keras. Tidak hanya ada suara, tetapi simbol benar-benar muncul, celah satu demi satu. Ini seperti dihancurkan dari dalam. Kali ini, semua orang tercengang, dan wajah Zeke menjadi lebih jelek. Pada saat ini, Zeke tidak bisa mengungkapkan perasaannya di dalam hatinya. Jika Dev benar-benar dapat memecahkan simbol, wajah Zeke akan dipukuli, dan orang lain bahkan lebih takut untuk menghadapi Dev. Anda harus tahu bahwa ini adalah kekuatan puncak. Wuhou, meskipun itu hanya sinar kekuatan ilahi, itu bukan sesuatu yang dapat ditahan oleh sekte bela diri. Tepat ketika semua orang menonton, tiba-tiba terdengar suara yang memekakkan telinga. Simbol langsung memecahkan celah. Dan kemudian Dev keluar perlahan. Pada saat ini, Dev memiliki cahaya keemasan berkedip di dadanya. Di tubuh Dev, seekor naga samar-samar terlihat berputar-putar. Tubuh Dev tidak memiliki bagian yang utuh, dan tubuhnya penuh dengan bekas luka. Ini bagaimana mungkin? Zeke menatapnya dengan tak percaya. Yang lain juga kaget dan mundur. Senjata ajaib kekuatan puncak Wuhou tidak bisa membunuh Dev. Apalagi yang bisa mereka lakukan? Dev menatap Zeke dengan mata merah. Meskipun Dev sudah terluka dan lesu saat ini, niat membunuh di tubuhnya tidak pernah berkurang sedikit pun. Kristal naga itu benar-benar hal yang baik. Itu bisa menahan puncak kekuatan Wuhou. Tapi bahkan jika kamu masih hidup, kamu sudah tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Sekarang, aku bisa membunuhmu hanya dengan satu jari. Jangan takut. Semuanya, lihat seperti apa dia sekarang.
Apalagi yang perlu ditakuti, Zeke berkata kepada orang banyak, melihat Dev benar-benar terluka. Dan penampilannya yang hancur. Tampaknya, embusan angin dapat meniupnya. Kali ini, semua orang mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka dan berdiri di belakang Zeke. Dev ini hanyalah akhir dari tembakan. Aku akan menghancurkanmu. Pada saat ini, seorang kepala keluarga bangsawan berteriak dengan marah dan berjalan menuju Dev. Ini adalah kesempatan untuk membuat nama untuk dirinya sendiri. Siapa yang bisa membunuh Dev? Jika ini menyebar, itu pasti akan meningkatkan popularitasnya. Dan inilah yang dipikirkan kepala keluarga. Dev sekarang berada di ujung maut dan dapat dibunuh hanya dengan satu telapak tangan. Dia tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Saya melihat seorang patriark aristokrat melompat tinggi dan menamparkan Dev dengan telapak tangan. Dev memandang pria itu dengan dingin. Dan tiba-tiba, matanya berkedip dingin. Dan naga emas yang menjulang di tubuhnya mulai menjadi jelas. Kemudian, raungan naga terdengar. Naga emas melonjak ke langit. Naga itu bertabrakan langsung dengan kepala keluarga bangsawan. Tidak ada ledakan keras. Dan tidak ada suara keras. Naga emas itu sepertinya menembus tubuh kepala keluarga bangsawan itu. Kemudian, patriark keluarga aristokrat jatuh dari udara. Darah menyembur keluar, dan bahkan organ dalam pun habis. Patriark keluarga bangsawan ini mati secara tragis. Dan naga emas di sekitar tubuh Dev semakin ringan dan perlahan menghilang. Pada saat ini, aura Dev sangat lamban. Pedang pembunuh naga di tangannya tertanam kuat di tanah yang menopang Dev untuk berdiri. Meskipun Dev terlihat lemah, tidak ada yang berani menyerangnya. Mayat pemilik keluarga bangsawan itu masih tergeletak di tanah. Tidak ada yang mau mengambil risiko ini. Untuk beberapa saat, kedua belah pihak terdiam dan menemui jalan buntu. Zeke menatap Dev dengan muram. Matanya penuh keserakahan. Entah itu menara penindas iblis atau kristal naga di tubuh Dev. Itu adalah harta yang langka. Jika Anda mendapatkannya, Anda akan dapat meningkatkan kekuatan Anda dengan pesat. Pada saat ini, Zeke, meskipun dia tidak berani mengambil risiko dan menguji Dev, dia langsung memikirkan seseorang. Setelah memanggil seorang pelayan, Zeke membisikkan beberapa kata di telinga pelayan itu pergi dengan tergesa-gesa. Setelah beberapa saat, orang berikutnya kembali dan membawa seseorang di belakangnya. Orang yang membawanya adalah Lexington Dong, kepala keluarga Dong. Ketika Lexington melihat situasi tragis di tempat kejadian, setelah melihat penampilan malu Dev, wajahnya penuh kejutan, dan Dev mengerutkan kening ketika dia melihat Lexington. Dev belum tahu bahwa Lexington menyerah pada keluarga Ning, Tuan Ning. Lexington berjalan ke Zeke dan berteriak dengan hormat. Melihat adegan ini, mata Dev penuh dengan keajaiban. Bagaimanapun, keluarga Dong dan keluarga Ning adalah keluarga besar di Kyoto, dan mereka juga memiliki kedudukan yang sama. Selain itu, senioritas Lexington juga lebih tinggi dari Zeke. Jadi dia seharusnya tidak terlalu menghormati Zeke. Bunuh Dev itu. Ingatlah, untuk menjaga seluruh tubuhnya. Dia masih memiliki apa yang aku inginkan. Zeke memerintahkan Lexington. Lexington tertegun sejenak, lalu perlahan menatap Dev.
dengan ekspresi rumit di wajahnya. Apa? Kamu ingin melanggar perintahku? Melihat keraguan Lexington, wajah Zeke menjadi dingin. Jangan lupa siapa dirimu. Sekarang, kata-kata Zeke sombong. Yang dia butuhkan sekarang adalah menunjukkan haknya di depan banyak keluarga, bangsawan, keluarga Dong, keluarga kaya di Kyoto. Sangat patuh. Bagaimana mungkin keluarga lain tidak berani mematuhinya? Kemarahan di hati Lexington meningkat. Tetapi karena Jackson ada di tangan Zeke, Lexington tidak berani mengatakan apa-apa. Jadi dia hanya bisa menelan suaranya. Tidak berani. Lexington sangat patuh. Setelah berbicara, dia perlahan berjalan menuju Dev. Dev memandang Lexington dengan heran. Dia tidak percaya bahwa kepala keluarga Dong akan menyerah pada junior seperti Zeke. Dev, jangan salahkan aku. Aku tidak punya pilihan selain melakukannya. Ketika kamu pergi ke neraka, aku akan membakarmu. Sejumlah uang kertas. Setelah Lexington selesai berbicara, napasnya meledak. Aura Wuhou meledak. Tapi itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Wu Zong. Merasakan nafas Lexington, hati Dev tenggelam. Dia tahu bahwa dia sudah ditakdirkan. Jika dia tidak terluka parah, dia mungkin bisa bertarung dengan Lexington. Bahkan mungkin bisa mengalahkan Lexington. Apalagi kekuatan Dev telah meningkat puluhan kali lipat. Tapi sekarang, jangankan Wu Hou, bahkan Wu Zong, biasa pun bisa membunuh Dev. Melihat Lexington di depannya, Dev perlahan menutup matanya, menunggu kematian datang. Lexington mengangkat telapak tangannya perlahan, tapi dia tidak ingin menyerang. Karena dia tahu bahwa setelah dia membunuh Dev, jika Jackson tahu, dia tidak akan pernah memaafkan dirinya. Tetapi jika dia tidak mengambil tindakan, maka Zeke pasti tidak akan membiarkan putranya hidup. Lexington tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan direduksi ke titik ini. Mungkin ini adalah pembalasan Tuhan untuknya. Dev, apakah kamu punya kata-kata terakhir? Lexington mengangkat telapak tangannya tanpa jatuh untuk waktu yang lama menghadap Dev. Lanjutkan. Dev tidak membuka matanya. Dan kata-kata terakhirnya tidak ada artinya. Ayo cepat. Zeke mengerutkan kening dan berteriak keras. Lexington tidak punya pilihan. Kabut putih samar berkedip di telapak tangannya. Dan kemudian dia menamparkan kepala Dev dengan telapak tangannya. Angin menderu terdengar di telinga Dev. Dev tahu bahwa dia akan segera mati. Tapi tepat ketika telapak tangan Lexington hendak mengenai kepala Dev, tiba-tiba ledakan energi yang tak diragukan lagi menyaingi dia. Dev membuka matanya, hanya untuk menemukan bahwa Lexington di depannya terbang terbalik, seperti layang-layang dengan tali yang putus. Kali ini, mata semua orang terbelalak kaget. Anda harus tahu bahwa Lexington adalah Wu Hou. Seorang Wu Hou begitu mudah dipukul mundur. Siapa itu? Keluar. Zeke meraung dengan wajah jelek. Apakah dunia seni bela diri begitu merajalela sekarang? Tidak menganggap serius pejabat seperti kami. Perlahan, Tuan Si berjalan keluar, diikuti oleh Winston. Melihat Tuan Si ada di sini, semua orang terkejut. Saya tidak tahu Tuan Si yang datang. Tolong maafkan saya, Zeke gila. Tetapi di depan Tuan Si, dia tidak berani marah sedikit pun. Dia dengan cepat menurunkan posturnya dan berkata, Tuan Si, semua kepala keluarga sekte itu berteriak dengan hormat. Keluarga sekte apapun itu, di depan pejabat seperti Tuan Si, bukan apa-apa. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.